Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-alim al-allamah hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja tabaruk ya kepada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masih dalam bab yang kedua, yaitu adab bagi orang yang menuntut ilmu pada dirinya sendiri. Jadi bukan buat orang lain, jadi buat dirinya, buat kita yang masih di dalam thalab ilmu, di dalam menuntut ilmu. Itu ada 10 kan ya. Kemarin kita sudah nyampe di yang kelima ya, bagian yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Dan nanti sedikitlah saya sampaikan mengenai fadilah, keutamaan daripada bulan Muharram, terutama di hari Asyura, untuk mengingatkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumi fid darini amin. Wal khamisu ay yuqsima awqati lailihi wa naharihi wa yugtanimu ma baqiya min umrihi. Ya, dijelaskan di sini oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau katakan bagian daripada adab orang yang menuntut ilmu itu adalah hendaknya membagi waktu. Ya, membagi waktu pada malam dan siang. Wa yugtanimu ma baqiya min umrihi, dan dia gunakan sisa umurnya. Makanya orang yang menuntut ilmu itu mempunyai faidah yang bermanfaat. Mau dia paham atau enggak paham, pokoknya mas saya datang aja udah gitu. Duduk di majelis. Karena orang yang ngaji itu bukan pinternya yang wajib, ya, yang wajib benernya gitu maksudnya. Makanya dijelaskan di dalam hadis tu'allimul ilma wa'malu bih, ya kan, udah kita bahas tuh beberapa pertemuan yang lalu. Hendaklah dituntut ilmu itu wa'malu bih, dan sedikit-sedikit diamalin itu ilmu. Itu dia yang bermanfaat tuh, ilmu yang akan nerangin di alam kubur terus sampai ke hari kiamat. Apalagi dia berkhidmat kepada ulama, maka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia berkhidmat kepada ulama. Nah, sekarang kan jauh orang dari ulama. Ulama dijauhin udah. Sekarang yang dideketin ya dunia, orang-orang dunia, orang-orang yang gak bawa manfaat, orang-orang yang gak memberikan faidah. Yang ada kehancuran buat diri kita sendiri kalau kita mengikuti orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan duniawi.
selalu dihiasi dirinya dengan takhta, dengan jabatan. Nah, kita di sini alhamdulillah masih tersambung, kita punya tali salaf Alawiyin namanya. Jadi tali salaf Alawiyin itu ibarat bahtera. Ya, bahtera ketika gelombangnya sekarang ini sudah dahsyat sekali. Gelombang apa namanya? Ombak. Ya, ibarat ombaknya ini nih di akhir zaman ini, kita sekarang ini udah parah. Kalau orang nggak bisa tahan, dia mau mendayung sendiri perahu itu, perahu ya, sampang namanya, sampan ya. Nah, dia akan terbawa, bahkan dia akan terjatuh. Dia nggak sanggup berpegang kalau hidupnya mau sendiri, tanpa dia mengikuti ulama, tanpa dia hadir di majelis ilmu. Jadi terombang-ambing dia. Bukan hanya terombang-ambing saja, bahkan terbawa, ya, termakan oleh ombak, habis. Tapi kalau orang yang berpegang dengan majelis, orang yang berpegang kepada tali salaf Alawiyin, kepada ulama-ulama, kepada guru-guru yang memang mereka itu selalu dekat dengan Allah Ta'ala, insya Allah mereka itu adalah bahteranya gitu. Jadi bahteranya kita bakalan selamat begitu. Karena ini parah udah nih, ini kita ini udah parah hidup ini, kondisi akhir zaman ini, Masya Allah. Ya, jadi menggunakan sisa umurnya ya udah buat ngaji. Karena orang yang ngaji itu kan Nabi suruh pilih mau mati syahid apa mau mati bertakwa. Nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya, nggak ada salahnya orang yang duduk hadir di majelis ilmu itu. Fa inna baqiyatal umri la qimatulaha, karena maka sesungguhnya sisa umur ya yang tidak digunakan untuk kebaikan, yang tidak digunakan untuk talab ilmu, yang tidak digunakan untuk meluaskan keridoan kepada orang lain, la qimatulaha, maka ya nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya, nggak ada harganya. Sisa umurnya itu habis begitu. Kenapa? Ya karena kita ini kan mayit. Ini yang hadir di depan saya juga mayit. Ya kan, zahiriyahnya orang, hakikatnya mayit. Kenapa? Karena Allah bilang kan dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu itu mayit dan mereka juga mayit, sama. Mayit, kita ini bakalan jadi mayit. Bakalan disantap sama makhluk-makhluk yang ada di dalam perut bumi. Masya Allah, habis kita. Insya Allah orang kalau yang cinta sama ulama, yang menghormati ulama, yang mengikuti jalannya ulama, yang berpegang kepada tali salaf Alawiyin, walaupun kita masih banyak maksiat, masih banyak salah, insya Allah aman di alam kubur, insya Allah. Masya Allah. Jadi umurnya bermanfaat, faidah, ya, berfaidah. Orang yang menuntut ilmu itu, dia ada sisa umur, umurnya akan bermanfaat dan akan sangat berfaedah sekali. Wa ajwadul awqati lil hifzil ashar, dan baiknya itu ya lebih bagus waktu untuk menghafal ilmu itu, pelajaran itu adalah di waktu sahur, ya ashar itu ya malam, ya di malam hari. Makanya banyak kan ulama itu kalau malam melek gitu. Sekarang dibalik. Dulu ulamanya melek, orang bodohnya tidur, aman. Nah sekarang kita nih, ya Allah, dikatakan ulama, ya ulamanya malam tidur, orang bodohnya mati udah. Nah sekarang ulamanya satu-satu yang antik-antik Allah udah pindahin. Allah udah pindahin. Orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang menyampaikan ilmu dengan tulus, satu-satu udah Allah pindahin. Nah, ini kan kita masih ada ulama nih, ya masih ada kesempatan, dekatilah ulama gitu. Yang memang mereka itu mempunyai mata rantai, silsilah zahabiyah namanya. Itu yang tadi saya bilang, tali salaf Alawiyin. Orang yang hidupnya ya hanya untuk Allah aja, udah ngajarin kebaikan-kebaikan, nggak menanamkan kebencian, ya nggak menanamkan
kedengkian, nggak ada. Baik aja udah. Mengajak orang ke Allah itu intinya. Jadi bagusnya itu di waktu malam dipakai untuk ya menuntut ilmu, membaca ilmu, menghafal pelajaran-pelajaran, apa zikiran gitu. Walil bahsil ibkari, dan membahasnya ilmu itu di waktu pagi-pagi ya. Walil kitabati wasatun nahar, dan menulis di pertengahan hari ya, waktu siang tuh dia tulis tuh, orang-orang alim begitu kerjaannya. Masya Allah, kita malam ngayab, pagi ngayab ya, keluyuran, siang keluyuran. Jadi begitu aja habis waktu sisa, tahu-tahu habis sudah selesai. Ya Allahu Rabbi, Insya Allah. Jadi kita sedikit ya nggak menyia-nyiakan waktu lah. Ada waktunya kita baca Quran begitu, ada waktunya kita baca wirdul latif, ada waktunya kita baca rotib gitu, ada waktunya kita berzikir, kita bersolawat, begitu yang baik mah ya. Waktunya kita mengerjakan sholat duha tuh. Karena kan orang kalau yang sholat duha itu nanti di pintu surga itu namanya babud duha, kata Nabi. Jadi orang yang suka mengerjakan sholat duha, nanti ada malaikat yang menyuruh tuh, aina yusalluna duha, di mana orang-orang yang suka sholat duha? Kemari, kata malaikat tuh. Enaknya orang yang suka sholat duha, walaupun 2 rakaat, jangan ditinggalin, karena juga itu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita masih mengerjakan itu, insya Allah selamat, Gitu. Pokoknya kalau kita mengerjakan sunnah Nabi yang memang tulus, kita ikut sama Nabi yang masyhur, insya Allah selamat kita. Al-Arif Billah, siapa? Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Empang Bogor, suka kita ziarah ke sana kan ya. Itu wali besar Pak di zamannya. Ya ratusan, hampir 100 tahun yang lalu mungkin. Itu kata beliau, Allahu ja'ala sirral mahabbah bin nawafili li'annal abda yaf'aluha bil ikhtiyari. Itu kata beliau tuh. Allah itu akan menjadikan rahasia kecintaan kepada hamba-hambanya ada di pekerjaan sunnah. Tuh. Jadi ada rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya apabila si hamba masih mengerjakan salat sunnah. Li'annal abda yaf'aluha bil ikhtiyari, karena sesungguhnya si hamba itu dia bisa memilih pekerjaan sunnah yang dia sukai, yang dia kerjai. Enggak sholat duha ya qiyamul lailnya, tahajudnya. Yang enggak tahajud ya sholat duhanya. Yang enggak sholat duhanya ya sholawatnya gitu. Jadi harus punya senjata kita, jangan sampai lost sama sekali. Jadi akan ada rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada si hamba apabila dia istiqomah mengerjakan pekerjaan sunnah. Nanti akan ada sir tuh, keistimewaan sir itu. Kita nggak duga-duga, ada aja. Di mana nanti ketika mau mati datang tuh kenikmatannya tuh. Salat duha yang kita kerjakan tiap hari sampai kita mati istiqomah. Nanti begitu mau mati dapat pertolongan dari Allah tuh. Nabi hadir. Subhanallah. Suka berbagi, bersedekah, suka berinfak, suka meluaskan keridoan untuk saudaranya. Artinya orang kesusahan dia bantu, orang kena musibah dia bantu. Apa sih yang bisa saya bantu? Itu namanya wabasatoridhohu. Jadi melapangkan keridoan kepada saudaranya. Kondisi dalam seperti ini, orang sakit dia bantu, dia nggak takut, dia nggak apa, udah pokoknya dia mencari keridoan untuk orang lain. Subhanallah. Bahkan orang yang seperti itu tuh, kata Nabi, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya fi nurihil a'zam. Jadi Allah akan tempatkan orang yang suka menahan emosinya, orang yang suka meluaskan keridoan untuk saudaranya, orang yang selalu terus dia berbuat baik, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, terus
dia bersilaturahmi. Nah kayak begini kan kita namanya silaturahmi nih. Wa wasala rahimahu, menyambung tali silaturahmi. Kemudian dia jalankan amanah Allah Ta'ala. Adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Maka Allah Ta'ala akan masukkan nanti dia di hari kiamat, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan cahaya keagungan yang Allah Ta'ala berikan tuh. Subhanallah, enak banget Pak. Makanya Islam itu indah sebenarnya. Cuman terkadang kita ini condongnya kemana nih, kan gitu. Sulit, kadang kita mau baik ada aja, mau baik ada aja, tuh begitu. Kita ini Islam itu indah, makanya Islam itu indah, jangan dibikin susah, gitu maksudnya. Kadang-kadang yang bikin susah kan kitanya. Padahal Allah sudah fasilitasi, apa sih, udah enak banget. Cuman karena memang syukurnya kita yang kurang, ya begitulah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, jadi akan mendapatkan cahaya keagungan di hari kiamat tuh. Orang yang suka ya berbuat baik, orang yang bersilaturahmi, orang yang suka mengambil manfaat, Masya Allah. Itu yang tadi di sini dijelaskan, nggak menyia-nyiakan umur. Sisa umur dia pergunakan untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, memberikan manfaat dan faidah kepada orang lain. Nah itu dia. Jadi subhanallah. Walil mutala'ati wal muzakkaratil lail, mutala'ah dan mengulang pelajaran itu di waktu malam. Itu bagusnya kata Hadratus Syekh. Ya. Makanya malam dijadikan siang, siang dijadikan malam tuh. Orang-orang dulu tuh, ada tidurnya sedikit. Begitu dah caranya Nabi kan begitu. Nabi tuh sedikit tidurnya. Orang-orang alim tuh sedikit tidurnya. Kayak kita sama, dikit-dikit. Iya. Sama. Makannya juga sedikit. Minumnya Masya Allah, kita dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, maunya senang aja hidup, ya Jo? Ketawa Johan. Ya Allah, pengen enak di dunia, pengen enak juga di akhirat. Pun bagaimana? Mau enak bagaimana, ibadah kagak mau. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam siapa seorang ulama besar itu, Hatim Al-Asam, ya, Imam Hatim Al-Asam itu seorang wali besar, sampai beliau katakan wal hayatu la ya'rifu qadraha illa bil mauti. Orang hidup dia nggak akan mengenal hakikat hidup, nikmatnya hidup itu kalau dia belum mati. Kalau udah mati baru ngerasain, ya begini ternyata. Kalau kagak ngaji ruginya. Oh begini sakitnya, baru ngerasain tuh kalau udah mati. Makanya kata Nabi, wakafa bil mauti wa'izo, dan cukuplah kematian itu kita jadikan sebagai nasihat sebenarnya buat kita. Jadi nikmatnya orang ngaji itu baru ngerasain nanti kalau dia udah mati tuh baru. Makanya kan orang kalau udah mati itu kalau ditanya misalkan ya, dia bisa ngomong gitu, mau jadi presiden nggak mau, mau jadi menteri nggak mau jadi petugas, mau jadi gubernur atau apa, nggak mau dah. Pokoknya kalau yang ditanya masalah keduniaan, ketika dalam keadaan sakaratul maut begitu, kalau dia bisa jawab, dia bakalan nolak semua itu. Tapi kalau ditanya, mau kamu bersedekah? Pasti dia jawab, mau, karena enak banget bersedekah. Mau kamu hadir ke majelis ilmu? Mau, nggak ada nolak-nolaknya. Mau kamu baca Quran? Mau kamu qiyamul lail? Mau kamu salat duha? Pasti dijawab, mau semuanya. Karena nikmat dan enaknya kenikmatan yang Allah berikan. Kalau bicara duniaan, kursi nggak mau, nggak mau. Karena itu yang akan menyesatkan saya di dunia. Subhanallah. La ilaha illallah. Wa ajwadu imma kunnal hibdil ghorf wa kullu mawdi'in ba'idin anil malhiyati. Dan bagusnya menghafal itu di kamar, ghorf. Ya, di kamar, ya. Menyendiri gitu. Dan menjauhkan ya wa kullu mawdi'i ba'idin anil malhiyatin, dan menjauhkan setiap perkara yang membuat dia itu menjadi lupa akan hafalannya. Iya, ya tarkul ma'asi diantaranya, meninggalkan maksiat. Orang kalau yang ngaji, yang menghafal Al-Quran itu ya ini kita tiap hari maksiat mulu gimana. Tapi jangan putus asa. Terus semangat untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala.
Allah nggak pandang itu. Kan kemarin udah dijelasin itu kan sama Habib Mujtaba ya, kita punya guru. Mau siapa aja kalau Allah punya mau dia durjana, mau dia hidung belang, mau dia pelacur. Kalau Allah udah cinta, mau dekat sama dia, nggak ada jarak yang bisa menghalangi. Makanya teruslah mencari dan meraih rahmat Allah Ta'ala itu. Subhanallah. Wala yuhsinul hifzi bihadratin nabati wal hadrati wal anhar wa dojijil aswati. Dan tidak bagus menghafal pelajaran itu di mana? Di bawah pohon atau di taman-taman ya, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Itu nggak bagus. Kata Hadratus Syekh ini ya. Atau di pinggir sungai. Itu nggak bagus tuh. Wadojijil aswat, dan di tempat-tempat yang ramai, keramaian ya, yang ada suara-suara apa gitu. Itu nggak bagus kalau untuk menghafal, untuk mengulang pelajaran. Jadi mutalaahnya ya dia di rumah, di kamar sendiri begitu. Menghafal doa ya, menghafal maulid ya, atau menghafal manakib ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu ahsan, yang baik kata Hadratus Syekh adalah di waktu malam hari ya. Wasadisu ayyuqallilal akla wasyurba wa in fa inna syuba wallahu a'lam bisawab.